Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده نصلي ونسلم على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. إخواني وأخواتي في الدين أعزكم الله. Kita masih sedang membahas kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, di mana kita sedang berada pada hadis yang ke-6, berbicara tentang al-halal wal haram dan keutamaan menghindar dari syubhat. Hadis yang nomor 6 ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang disebut dengan Abu Abdullah An-Nu'man ibnu Bashir, di mana beliau berkata, katanya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Sesungguhnya perkara halal itu jelas, dan sesungguhnya perkara haram itu pun jelas, dan di antara perkara halal dan perkara haram ada perkara-perkara yang mushtabihat, perkara-perkara yang membingungkan. Apakah ini halal, apakah ini haram? La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Tidak mengerti perkara-perkara yang mushtabihat ini kebanyakan dari para manusia. Artinya yang mengerti di wilayah ini mana yang halal, mana yang haram itu sedikit dari para ulama. Tapi kebanyakan para manusia itu tidak mampu membedakan apakah ini halal ataukah ini haram. Faman ittaqa syubuhati faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Maka barang siapa yang menjaga dirinya dari perkara-perkara syubhat, maka dia telah menjaga dirinya di mana terjagalah agamanya dan terjagalah kehormatannya. Di mana di saat seseorang itu menghindar dari perkara-perkara syubhat, dia hanya mau yang halal saja. Dia selalu menghindar dari perkara yang haram. Kemudian bagaimana dengan perkara syubhat? Begitu dia lihat ini tidak jelas halal atau haram, maka dihindarinya pula. Dia tidak mau dengan sesuatu yang syubhat. Maka orang yang menjaga dirinya dari perkara-perkara syubhat, maka dia
telah melindungi agamanya, telah melindungi kehormatannya, karena dia selamat, tidak tertuduh sebagai pelaku yang haram, sehingga orang melihat dia tidak sedang berbuat yang haram. Tapi sebaliknya, di saat seseorang itu sering berada pada perkara syubhat, maka orang akan melihat dia, oh dia berbuat yang haram. Wa ma waqa'a fi syubuhati waqa'a fil haram. Barang siapa yang tergelincir dalam perkara-perkara yang syubhat, maka dia tergelincir, dia terjatuh, terjerumus di dalam perkara yang haram. Jadi kita bayangkan kalau seseorang itu naik angkot, kemudian dia ingin pindah untuk naik ke bus, maka dia berhenti di depan gapura, di sana tempat kompleks pelacuran. Ini kompleks pelacuran. Maka semestinya seseorang jangan menghentikan angkotnya di depan gapura yang orang akan bilang, oh ini orang baru dari kompleks pelacuran, padahal dia baru turun dari angkot. Nah, kalau seseorang itu tidak peduli itu, orang akan menuduh. Orang akan menuduh, oh ini langganan nih rupanya. Padahal dia tidak melakukan itu. Tapi dia tidak peduli bahwa ini gapura kepada kompleks yang haram. Nah, jadi seorang muslim itu harus menjaga dirinya. Jangan sampai orang menuduh dia berbuat yang haram karena dia berada di wilayah abu-abu, di wilayah syubhat yang membuat orang mudah menuduh dia. Karra'i yar'a haulal hima yushiku ayyarta'a fihi. Seperti penggembala kambing menggembalakan kambingnya di dekat areal yakni rumput milik orang, di bawah yakni penjagaan orang. Artinya ini wilayah punya orang, bukan wilayah umum yang kita bisa menggembalakan kambing di sana. Tapi dia biarkan kambing-kambingnya berada di dekat area itu. Maka kata Rasulullah, yushiku ayyarta'a fihi, maka dia bisa jadi mendapati kambingnya masuk ke area itu. Namanya juga kambing. Dianya tidak ingin kambing masuk ke area itu, tapi kambingnya tidak peduli. Kambingnya tidak peduli bahwa dia kepentingannya makan rumput. Nah, di sini ada rumput, di situ ada rumput. Maka dia mencari rumput dimanapun. Akibatnya pada saat kambing itu masuk ke area yang dia tidak berhak masuk ke sana, maka yang kena itu bukan kambingnya, tapi si penggembalanya. Nah, ala wa inna likulli malikin hima. Bukankah setiap raja itu memiliki area perlindungan? Hima seperti halnya rumput tadi. Ini rumput umum, ini rumput dalam perlindungan milik orang tertentu. Nah, setiap raja punya area perlindungan.
Wa inna himallah maharimuhu. Allah pun sebagai raja punya area perlindungan. Berupa apakah itu? Perkara-perkara yang diharamkannya. Maka begitu ada sesuatu yang Allah haramkan, maka itu adalah wilayah perlindungan milik Allah. Tidak boleh dimasuki. Tidak boleh ada orang masuk ke dalam wilayah yang Allah haramkan. Ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kullu. Bukankah di dalam tubuh manusia ada segumpal daging? Idza salahat atau saluhat, dua-duanya betul. Boleh lamnya pakai fathah atau lamnya pakai dhammah. Idza salahat atau idza saluhat. Saluhal jasadu kulluh atau salaha al jasadu kulluh. Kalau segumpal daging ini baik, baiklah sekujur tubuh. Kalau segumpal daging ini buruk, buruklah sekujur tubuh. Ala wahiyal qalbu. Bukankah segumpal daging itu adalah jantung? Jadi di sini Rasulullah SAW menerangkan kepada kita bahwa di dalam tubuh manusia ada bagian yang merupakan rajanya tubuh. Rajanya tubuh. Rajanya tubuh itu bukan otak, tapi pengendali otak. Apa itu? Jantung. Jantung itulah pengendali otak. Dialah yang menuntun otak, mengatur otak. Otak bekerja untuk kepentingan jantung. Nah, maka dikarenakan jantung itu menjadi tempat bersemayamnya nyawa, ruh, batin, maka jantung itu menjadi penentu diri manusia, di mana nyawa itu memiliki hawa nafsu. Di dalam nyawa ada akal pikiran, ada fitrah, dan ada hawa nafsu. Fitrah bahasa Indonesianya nurani, selalu menuntun orang kepada kebaikan, kepada kebenaran, kepada manfaat. Sehingga di saat seseorang itu memilih kebaikan, jantungnya tenang. Di saat seseorang itu memilih keburukan, dia melakukan keburukan, jantungnya gemetaran, deg-degan. Kenapa? Karena fitrahnya tidak bisa menerima. Nurani tidak bisa menerima. Mulut bisa bohong, mata bisa bohong, telinga bisa bohong, tangan bisa bohong, kaki bisa bohong, tubuh kita bisa bohong. Tapi ingat, fitrah nurani tidak bisa bohong. Sehingga kalau seseorang sedang berbohong, jantungnya duk, 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 duk. Kenapa? Karena di dalam jantung ada nyawa. Di dalam nyawa ada fitrah, ada nurani yang tidak bisa menerima yakni sesuatu yang buruk. Begitu pula di saat yakni tubuh kita berbuat sesuatu yang benar, jantungnya tenang. Kenapa? Karena nuraninya menerima kebenaran. Begitu seseorang berbuat kesalahan, maka jantungnya deg-degan, berdebar-debar. Kenapa? Karena fitrahnya, nuraninya tidak bisa menerima sesuatu yang salah. Selalu menolak sesuatu yang salah.
Begitu pula saat tubuh ini melakukan sesuatu yang bermanfaat, jantungnya tenang. Tapi di saat tubuh ini melakukan sesuatu yang berbahaya, maka jantung pun bergetar, berdebar. Kenapa? Karena nurani, fitrah tidak bisa menerima. Nah, jadi kita lihat di sini, ini jantung itu tidak bisa disamakan dengan hati. Salah itu. Mengartikan kata qalbu, al-qalbu di sini dengan arti hati itu harus dibuang. Salah. Jantung. Karena di dalam jantung ada apa? Nyawa. Di dalam nyawa ada apa? Ada fitrah, ada hawa nafsu, ada akal fikiran. Nah, inilah yang memimpin otak. Otaklah yang memimpin tubuh. Nah, jadi kita lihat di sini betapa pentingnya jantung. Sehingga kalau jantung ini baik, artinya fitrahnya menang, hawa nafsunya tunduk kepada fitrah, maka baiklah sekujur tubuh. Tangan jadi baik, kaki jadi baik, mata jadi baik, telinga jadi baik, lidah jadi baik, otak jadi baik. Tapi kalau fitrahnya kalah, hawa nafsu yang menang, maka apa yang terjadi? Maka manusia jadi pengikut syaitan. Problemnya manusia itu cuma satu. Masalahnya manusia itu tidak banyak, cuma satu. Apa itu? Hawa nafsu. Kalau seorang manusia bisa mengendalikan hawa nafsu, maka dia akan jadi orang saleh. Kalau manusia itu tidak bisa mengendalikan hawa nafsu, maka dia akan jadi orang jahat. Nah, maka ibadah itu adalah bentuk latihan dalam mengendalikan hawa nafsu. Terutama sekali ibadah apa itu? Bulan Ramadan. Bulan Ramadan, kita sudah berada di bulan apa sekarang? Bulan Sya'ban. Ya Allah, sudah tinggal berapa hari lagi kita akan masuk ke dalam bulan Ramadan. Nah, bulan Ramadan itu bulan pelatihan. Melatih apa itu? Hawa nafsu. Supaya manusia mampu mengendalikan hawa nafsunya. Sehingga hal yang paling disukai oleh manusia, makan, minum, dan menyalurkan kebutuhan biologis itu, dari mulai fajar sampai maghrib, hukumnya apa? Haram. Tidak boleh. Haram. Wah, di situ itu hawa nafsu dilatih. Di saat hawa nafsu itu tunduk patuh, sehingga diri kita benar-benar jadi raja, maka kita bisa jadi orang saleh. La'allakum tattaqun. Diharapkan dengan bulan Ramadan itu kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Tapi di saat seseorang itu tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, hawa nafsunya liar, dia menjadi penentu, maka manusia jadi orang jahat. Jadi orang jahat. Nah, Al-Imam Nawawi menerangkan, beliau katakan innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat ila akhirih. Bahwa hadis ini berbicara, kata Al-Imam Nawawi, ikhtalafal ulama'u fi haddil halali wal haram. Para ulama berbeda pendapat tentang pengertian, definisi
definisi halal dan haram. Maka di sini Al-Imam An-Nawawi memilihkan untuk kita. Definisi halal menurut Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Al-Hanafi, Al-Imam Abu Hanifah mendefinisikan halal itu apa? Ma dalla dalilu ala hillih, sesuatu yang ditunjuki oleh dalil sebagai perkara halal, maka itu definisi halal. Jadi halal itu setiap apapun yang dalil itu ayat Al-Quran dan hadis menunjukinya sebagai halal. Nah, ini adalah halal kata dalil, itu definisi halal. Jadi setiap apapun yang dalil mengatakan itu halal, maka itulah halal. Kemudian definisi haram menurut Al-Imam Syafi'i adalah ma dalla dalilu ala tahrimih, setiap sesuatu yang dalil menyatakan itu haram. Jadi apapun yang diharamkan oleh dalil, artinya oleh Al-Quran dan Al-Hadis, maka itu haram. Nah, jadi kita dapat definisi yang jelas. Oh, halal itu apapun yang kata dalil halal. Haram itu apa sih? Apapun yang kata dalil haram. Sehingga orang tidak boleh manusia biasa bilang, oh ini haram. Gak bisa. Kita bilang kamu itu bukan dalil. Mulutmu tidak bisa mengeluarkan dalil. Tidak boleh hawa nafsu menghalalkan dan mengharamkan. Halal dan haram itu harus datang dari Allah dan Rasulnya. Karena yang datang dari Allah dan Rasulnya itu dalil, petunjuk. Nah, kemudian sabda Rasulullah SAW, wa bainahuma umurun mushtabihat, di antara perkara yang halal dan perkara yang haram ada perkara-perkara yang mushtabihat, yang membingungkan, syubuhat. Nah, kata Imam Nawawi, bainal halali wal harami umurun mushtabihatun bil halali wal harami. Di antara perkara halal dan haram itu ada perkara-perkara yang membingungkan, ini halal atau ini haram. Tidak jelas. Sulit diputuskan oleh orang yang kurang apa? Kurang ilmunya. Fahaitsun tafati syubuhatu intafatil karahiyatu. Maka kapan syubhat itu hilang, maka kemakruhan dari sesuatu itu pun hilang. Jadi perkara syubhat dihukumi awal sebagai sesuatu yang makruh. Kenapa? Karena kita harus menghindari. Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk menghindari setiap perkara yang makruh sampai ilmu kita meyakinkan. Di saat ilmu kita sudah sampai mengatakan tidak, ini bukan abu-abu, ini halal, maka ambil. Sudah tidak jadi makruh lagi untuk kita. Karena apa? Karena ilmu kita telah menyampaikan kita bahwa ini tidak masalah. Ini tidak masalah. Kenapa? Kita sudah mampu menjawab dengan ilmu.
Begitu pula di saat sesuatu itu ternyata ilmu kita telah sampai mengatakan tidak, ini bukan syubhat tapi haram, maka pastikan untuk kita hindari selama-lamanya. Kenapa? Karena ilmu kita telah memastikan itu adalah haram. Jadi ilmu itu bisa memindahkan yakni sesuatu yang syubhat tadi menjadi halal atau menjadi haram. Yang mengangkat itu siapa? Ilmu. Yang mengangkat itu adalah ilmu, bukan hawa nafsu, tapi ilmu. Kemudian wa kana su'alu anhu bid'ah. Adapun bertanya tentang sesuatu yang syubhat tadi, itu adalah sesuatu yang bid'ah. Artinya bahwa di saat seseorang itu mengada-ada, seseorang itu mengada-ada, yakni contohnya begini, antum bekerja, yakni misalnya menjadi pedagang, antum berdagang ini, barang ini. Begitu datang si A, antum tidak kenal, tawar menawar cocok, ini dihargai 10.000, dia beli dengan harga 10.000. Begitu kita terima duit itu, kita terima duit ini, bolehkah kita menganggap duit 10.000 yang dia bayarkan itu syubhat? Boleh? Boleh atau tidak? Boleh. Apa hukumnya? Dari mana jelas? Apa? Duitnya, duit dia ini duit halal atau duit haram? Ya, gimana? Kalau kita bertanya, kamu dapat duit ini dari mana? Itu bid'ah. Tidak boleh. Tidak boleh kita bertanya tentang sesuatu yang kita tidak memiliki ilmunya dan tidak akan ketahuan ilmunya. Karena ini masuk dalam bab apa? Dalam bab fuduli, perbuatan di luar, yakni keharusan, perbuatan berlebihan, karena tidak ada kewajiban pada seseorang untuk bertanya kepada orang lain sesuatu yang fuduli. Kamu gajinya berapa? Boleh atau tidak kita nanya? Kamu kerja ini gajinya berapa? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Itu fuduli. Itu urusan orang, bukan urusan kamu. Nama istri kamu siapa? Lah urusan apa dengan istri saya? Kamu nih kawin belum, tahu-tahu gandeng-gandeng istri. Yani ini urusan, kita masuk ke urusan orang itu, sesuatu yang baik atau buruk? Buruk. Buruk. Kepo. Nah, antum lihat di sini, bertanya tentang sesuatu yang bukan wilayahnya itu bid'ah. Jangan antum menganggap mulia di saat antum bertanya kepada pembeli duitnya dapat dari mana. Jangan antum menganggap saya ini orang hebat, teliti. Bukan teliti, goblok kamu. Kamu tidak pintar. Kalau kamu itu berilmu, tidak mau kamu melakukan sesuatu yang bid'ah. Bertanya tentang urusan orang, yang di pribadi orang, itu bukan hak kamu. Kewajiban kamu adalah zahir, sesuatu yang nampak.
uang ini ada di tangan dia, kamu harus berprasangka baik, tidak boleh berprasangka buruk. Itu kewajiban seorang manusia kepada manusia yang lain, seorang manusia kepada seorang muslim, wajib untuk husnudzon, kecuali kalau ada sesuatu yang mencurigakan. Orang ini dituduh pencuri, nah itu lain lagi. Tapi kalau tidak ada tuduhan apapun, dia bersih, maka kewajiban kita berprasangka baik. Kemudian wadzalika kama idza qadima gharibun bimata'in yabi'uhu fala yajibul bahthu an dzalik bal wala yustahabbu wa yukrahu su'alu anhu. Dan hal ini memberikan pelajaran kepada kita. Contohnya adalah jika ada orang asing bawa suatu barang yang ingin dia jual, maka tidak boleh bertanya tentang barang ini. Kamu dapat dari mana barang ini? Bahkan tidak ada hukum sunnah padanya. Tidak bisa kita katakan ini perbuatan yang sunnah, mengetahui yakni orang ini bawa barang dari mana barang ini. Wa yukrahu su'alu anhu, bertanya tentang barang orang ini adalah makruh hukumnya. Nah, jadi kita jangan suka berbuat sesuatu yang syubhat. Kita nanti tidak dianggap berilmu oleh orang. Ini orang apa saja ditanya, apa saja dibicarakan. Malah orang bilang, oh ini bukan orang alim ini bukan orang soleh ini. Kenapa? Mulutnya itu kewat, mulutnya itu bawel, mulutnya itu kendor, sehingga apa saja ditanya, apa saja dibahas, apa saja dibicarakan. Akhirnya yakni hilanglah kehormatan dia. Kenapa? Karena terjerumus di dalam perkara apa? Syubhat. Dia masuk dalam sesuatu yang syubhat. Coba kamu perhatikan. Kalau kamu itu berbicara untuk menuntut ilmu, itu kewajibanmu. Kalau kamu tidak mau bicara sesuatu yang salah, itu kewajibanmu. Tapi bertanya urusan orang itu bukan sesuatu yang merupakan urusanmu. Diam kamu. Nah, kemudian sabda Rasulullah SAW, faman ittaqa syubuhati faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Barang siapa yang menjaga dirinya untuk tidak berbuat sesuatu yang syubhat, maka dia telah melindungi dirinya, dilindunginya agamanya, dilindunginya kehormatan dirinya. Nah, kata Al-Imam An-Nawawi, talaba bara'ata dinihi wa salima minasyubhati. Artinya dia telah menjadi orang yang menjaga agamanya dan menyelamatkannya dari syubhat. Wa amma bara'atul 'irdi fa innahu idza lam yatrukha tatawala ilaihi sufaha'u bil ghibati wa nasabuhu ila aklil harami fayakunu mud'atan liwuqu'ihim fil ithmi. Adapun berbicara tentang kehormatan, di mana
kalau seseorang itu berbicara dengan pembicaraan yang tidak layak, maka orang-orang bodoh itu akan berpanjang lidah membicarakan orang ini, menyikapinya dengan ghibah, sehingga menuduh orang ini sebagai orang yang memakan sesuatu yang haram, padahal tidak. Akibatnya orang pun terjatuh dalam perbuatan haram karena membicarakan orang ini. Jadi antum bayangkan, kalau antum tidak peduli, seperti tadi saya contohkan, tidak peduli, asal mau pergi ke suatu kota, naik angkot, berhentinya di depan gapura kompleks pelacuran. Kenapa enggak kamu pilih tempat yang lain? Tinggalkan tempat itu. Enggak peduli. Udah, saya lebih nyaman di sini katanya. Terus dia lakukan terus-menerus. Kalau dia lakukan itu sudah berpuluh-puluh kali, dan kemudian orang akan bilang memang langganan nih orang. Siapa yang salah kira-kira? Orang awam itu atau diri kita? Diri kita. Kenapa? Karena kita melemparkan diri kita ke dalam perkara syubhat yang membuat orang jadi berpanjang lidah melakukan ghibah kepada diri kita. Kalau kita itu berhentinya di misalnya di halte yang lain atau di tempat yang lain, nggak ada ghibah, itu nggak ada. Tidak ada orang akan menceritakan kita. Kenapa? Kita yang pasang sesuatu yang membuat orang menceritakan kita. Kita tahu bahwa ini ada gapura komplek pelacuran. Itu kan simbol, itu kan ikon, ya atau tidak? Hindari ini ikon yang jelek ini, ya atau tidak? Maka sesuatu yang membuat kita terjerumus di dalam syubhat, karena kita berada di sekitar hima, di sekitar sesuatu yang haram, maka yakni kita tidak bisa menyelamatkan kehormatan diri kita dari mulut-mulutnya orang yang tidak peduli kepada kita, tidak peduli halal dan haram. Memang itu kelihatan adanya di situ. Nah, begitu juga di saat kita menjadi orang yang tidak peduli halal dan haram. Pokoknya asal setiap orang dia tanya dengan pertanyaan yang panjang dan lebar, sampai urusan pribadi pun ditanyakan. Ternyata sudah puluhan orang ditanya sama dia dengan sesuatu yang seperti itu. Tidak peduli halal dan haram, dia bertanya. Nanti orang-orang akan menyimpulkan apa nih orang yang banyak bertanya ini? Apa kesimpulan orang? Menganggap orang ini pintar? Akan menganggap orang ini goblok, bodoh. Kenapa? Nggak ngerti privasi orang, tidak mengerti hak pribadi orang. Ini nggak ngerti halal haram ini, nggak berilmu orang ini. Seperti itu. Kemudian berikutnya lagi. Di dalam hadis, walaupun hadis ini lemah, hadis ini dhaif, di mana tidak ada salahnya saya sebutkan karena ada di kitab ini, di mana dikatakan pada hadis yang dhaif ini, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri fala yaqif mawaqifat tuham. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka janganlah dia berposisi pada posisi tertuduh. Jadi kalau seseorang itu beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaknya dia menghindar dari posisi yang akan membuat dia jadi tertuduh. Ya atau tidak? Contoh sebaliknya.
Rasulullah SAW bersama siapa? Bersama istri beliau. Istri beliau menggunakan hijab. Kemudian lewatlah orang Ansar. Maka Rasulullah jelaskan, wahai fulan, ini istriku fulanah, diterangkan. La ilaha illallah, subhanallah, kata sahabat Ansari ini. Kenapa engkau perlu bicara seperti itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, tidak. Sesungguhnya syaitan itu berjalan di saluran darahnya manusia. Di mana dengan mudahnya nanti syaitan akan bikin seseorang berdua-duaan. Padahal istrinya, kan begitu. Maka Rasulullah buru-buru bicara, menerangkan bahwa ini adalah fulanah istriku, supaya tidak ada tuham, tidak ada tuhmah, tuduhan orang. Maka berusahalah seseorang untuk menghindar dari tuduhan, walaupun pada kenyataannya kita tidak berbuat yang haram, tapi kita harus menjaga agama kita dan menjaga kehormatan kita. Sebuah hadis yang sahih. Athar ini dari Ali bin Abi Thalib. Athar ini bagus sekali, dari sahabat yang kita kenal dan kita cintai, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Katanya, iyyaka wa ma yasbiqu ilal qulubi inkaruhu. Waspadalah engkau terhadap sesuatu yang sangat cepat diingkari oleh jiwa. Waspadalah engkau dari sesuatu yang sangat cepat diingkari oleh jiwa. Wa in kana indaka i'tidharuhu, walaupun engkau punya alasan untuk menolaknya. Farubba sami'in nukran la tastati'u an tusmi'ahu 'udhra. Maka bisa jadi orang yang mendengarkan pengingkaran tidak bisa diperdengarkan kepadanya alasan. Ini kata-kata yang indah sekali, sangat berbobot. Jadi Ali bin Abi Thalib mewaspadakan kita. Hendaknya engkau waspada melakukan sesuatu atau mengucapkan sesuatu yang dengan mudahnya jiwa manusia akan menuduh engkau dengan suatu tuduhan. Jadi jangan katakan sesuatu, jangan lakukan sesuatu yang membuat orang dengan mudah menuduhmu. Dengan mudah menuduhmu. Kemudian beliau katakan, wa in kana indaka i'tidharuhu, walaupun engkau punya alasan untuk menjawabnya. Iya, tapi saya punya jawaban kita. Tetap aja, kata Ali bin Abi Thalib, hindari. Kenapa? Beliau jawab sebabnya. Farubba sami'in nukra, bisa jadi orang yang mendengarkan pengingkaran, la tastati'u an tusmi'ahu 'udhra, tidak bisa engkau perdengarkan kepadanya alasan. Jadi kadang-kadang kalau seseorang itu sudah tertanam padanya berita, yani misalnya si fulan maling, si fulan maling. Habis itu ada orang ngomong apapun, bohong itu macam-macam. Ada 1001 alasan untuk menyalahkan ini. Bahwa itu tuduhan tidak benar, tapi sudah masuk duluan. Iya atau tidak? Tuduhan itu sudah masuk kepada masyarakat atau kepada orang-orang.
Habis itu mengangkatnya dengan kita menjawab dengan 1000 jawaban, tidak bisa menerima, iya atau tidak? Orang kalau sudah percaya kepada sesuatu, umumnya sudah tidak bisa dijawab lagi, iya atau tidak? Bisa dipahami nih omongan Ali bin Abi Thalib ini, indah sekali. Jadi kadang-kadang kita ini sebelum berbuat, sebelum berbicara, hindari. Ini kalau saya lakukan akan bikin orang ngomong begini nanti. Orang akan menuduh saya begini nanti. Iya, tapi saya punya sekian setumpuk alasan. Saya punya pembenaran, saya harus melakukan ini. Tapi ingat, orang akan lebih cepat menerima negatif daripada menerima positif. Walaupun engkau punya jawabannya. Kemudian dalam hadis yang sahih, periwayatnya sangat banyak sekali, dari Abu Dawud, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Al-Hakim, Al-Baihaqi, Ad-Daruqutni, Ibnul Jarud, dan seterusnya. Dan jalurnya pun banyak sekali. Jadi sanadnya itu sangat banyak dan kuat. Di mana Rasulullah SAW mengatakan, "Idza ahdatha ahadukum fis salati falyakhudh bi anfihi thumma liyansarif." Kalau seseorang di antara kalian kentut, yakni batal dalam hal salat, hendaknya dia segera memutuskan dengan hidungnya dan pergi. Jadi pokoknya seseorang, yakni jangan nunggu baunya berceceran kemana-mana dulu. Buru-buru begitu tes kerasa, saya kentut, buru-buru pergi. Karena kalau kita tetap di situ, orang akan membahas satu buku nanti. Gara-gara kita kentut di situ, kitanya ada di situ, kan lebih bagus buru-buru pergi. Kata Rasulullah, udah putuskan dengan hidungmu dan pergilah engkau. Jangan nunggu sampai orang bersepakat kita ngentut, kan repot. Ya, bisa dipahami ya, sederhana kan? Jadi istilahnya, yakni kita sampai di setengah hadis dalam keterangan Imam Nawawi. Tentunya nanti kita akan bahas pula dari Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Id, dan pada akhirnya nanti kita akan membahas pula dari Syekh Ibnu Utsaimin. Satu persatu insyaallah kita akan bahas perlahan-lahan, karena memang hadis ini penting sekali ya, penting banget. Oleh karena itu saya tidak akan terburu-buru supaya betul-betul hadis ini kita amalkan, kita wujudkan dalam kenyataan amalan kita. Cukup? Kita tutup. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.